Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PDA atau push down automata beserta contoh soalnya. Apa itu PDA? PDA merupakan stack atau tumpukan yang hanya memiliki teknik kendali masukan dengan LIFO atau last in first out untuk menentukan apakah suatu output dapat diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Nah, mekanisme kerja memori stack LIFO pada PDA yaitu dengan menyimpan input pertama pada alamat paling bawah. Misalnya yang pertama adalah Z, terletak paling bawah, dan input berikutnya akan disimpan di atas alamat Z, misalnya A, B, seperti itu dan seterusnya. Langsung saja ke contoh soalnya. Pada contoh soal PDA terdapat sebuah PDA yaitu Q merupakan himpunan tetap berupa Q1, Q2, lalu himpunan simbol input berupa A dan B. T merupakan himpunan simbol stack berupa A, B, dan Z dengan final Q2 dengan start Q1, dan Z merupakan top stack yang akan kita mulai sebagai stack paling awal. Kemudian kita mempunyai fungsi transisi di sini, misalnya Q1, string A, stack Z menghasilkan Q1, AZ dan seterusnya. Lalu pada PDA kita dapat mencoba sebuah string, misalnya string AA. Apakah AA dapat diterima oleh mesin tersebut atau tidak? Yang pertama kita tulis stack awal yaitu berupa Z. Lalu dengan transisi Q1, string A, stack Z. Kemudian kita dapat mencari di fungsi transisi di sini apakah fungsi ini ada atau tidak. Jadi dengan melihat fungsi transisi kita dapat mengetahui bahwa Q1, A, Z dapat menghasilkan Q1, AZ. Yang berarti stack di sini menjadi AZ. Kemudian ke string kedua kita dapat dari sini Q1, string A, ini yang kedua string A, stack A. Dengan melihat fungsi transisi Q1, A, menghasilkan Q1, AA, maka fungsi stacknya menjadi A, dan Z. Karena ini sudah string terakhir dan masih terdapat A, dan Z, maka string ini tidak dapat diterima. Agar string dapat diterima, stack harus berakhir dengan Z agar dapat menuju ke Q2. Lanjut ke string baru. Apakah string AB dapat diterima oleh mesin tersebut atau tidak? Kita mulai dari stack awal yaitu Z, kemudian transisi Q1, string A, stack Z dapat menghasilkan Q1, AZ. Q1, AZ ini berasal dari fungsi transisi sebelumnya. Kemudian stacknya menjadi AZ. Kemudian ke string kedua yaitu Q1, string B, string kedua ini, stack A dapat menghasilkan Q1, epsilon. Fungsi epsilon pada PDA yaitu menghapus sebuah stack yang telah ada sebelumnya atau di-push keluar, maka menjadi Z saja, menjadi stacknya Z saja.
Karena hanya tersisa Z, maka kita dapat mendapatkan transisi terakhir yang bisa kita gunakan, yaitu Q1, epsilon, Z menghasilkan Q2, Z, di mana sebuah transisi dapat diterima ke Q2 dengan hanya Z saja. Maka string AB ini dapat diterima oleh string tersebut. Oke, soal berikutnya. Di sini ada sebuah PDA yang diketahui himpunan tetapnya ada Q1, Q2, Q3. Ada himpunan simbol input yang isinya A, B, C. Ada himpunan simbol start yang isinya S, B, A, B, C, dan Z. Ada state awal yang isinya Q1. Ada final state yang isinya Q3, dan ada stack awal yang isinya Z. Di sampingnya ada fungsi transisinya yang berisi Q1 epsilon Z sama dengan himpunan Q2 EZ, dan seterusnya. Ditanyakan atau diperintahkan tentukan string ACC diterima oleh PDA atau tidak. Cara awalnya adalah lihat di stack awalnya, yaitu di sini. Stack awalnya adalah Z, maka Z kita masukkan di dalam kotaknya di bagian paling bawah ya, Z tempatnya. Lalu kita lihat selanjutnya di sini diketahui state awalnya adalah Q1 di fungsi transisinya ada pada baris pertama fungsi transisi. Jadi kita gunakan baris pertama ini untuk melanjutkan langkahnya. Kita masukkan Q1 epsilon Z sama dengan Q2 EZ. Kita masukkan S ke sini karena S di push, dan state-nya yang awalnya Q1 menjadi Q2 karena kan di sini state lanjutannya ada di sini, jadi ini Q2. Lalu langsungnya karena state-nya sudah Q2, kita lihat di fungsi transisinya. Di sini baris kedua ada Q2, kita bisa menggunakan baris kedua. Maka Q2 epsilon S sama dengan Q2 A, B, C. Di sini stack ini kita masukkan ke stack ini. Dan kenapa S yang awalnya ada di sini hilang? Karena di sini ada S yang menghilangkan S tersebut dan digantikan oleh stack yang baru. Oke, langkah selanjutnya di sini ada Q2 state-nya. Kita lihat di fungsi transisinya. Di sini saya menggunakan yang baris keempat. Langsung kita masukkan Q2 AA sama dengan himpunan Q2 epsilon menghasilkan B, C, Z. Kenapa malah jadi B, C, Z? A-nya hilang yang sebelumnya di sini dikarenakan di sini nilainya A, mengandung nilai A, sehingga nilai stack A yang di sini dihapuskan, dan di stack yang baru bernilai 0 sehingga tidak menambah stack yang baru. Lalu langkah berikutnya kita lihat lagi karena state-nya masih Q2. Kita lihat di sini. Di sini saya menggunakan baris ketiga yang himpunan di sebelah kanan, sehingga menjadi Q2 epsilon B sama dengan himpunan Q2 C membentuk stack C, C, Z. Mengapa menjadi stack C, C, Z? Dikarenakan di sini stack W dihapuskan karena di sini mengandung nilai B. Lalu stack yang baru kita masukkan ke dalam stack ini sehingga menjadi C, C, Z. Langkah berikutnya masih menggunakan Q2. Kita menggunakan baris keempat di sini Q2 C, C. Kita masukkan,
Q2 CC sama dengan himpunan Q2 epsilon, sehingga membentuk CZ. Kenapa membentuk CZ? Karena di sini nilainya 0, tidak menambahkan stak baru, dan C yang sebelumnya ada hilang karena di sini mengandung nilai C, sehingga menghapuskan nilai C yang di sini. Langkah berikutnya kita menggunakan transisi yang sama dari atasnya. Q2 CC sama dengan Q2 epsilon, sehingga membentuk Z karena di sini nilainya 0 dan di sini nilainya C, sehingga menghapus C yang di sini dan menjadi Z. Dan langkah terakhir, dikarenakan di sini finalnya adalah Q3 dan di sini ada Q3, diambil dari transisi ini. Mungkin adalah proses terakhir dalam menentukan string ACC. Dengan cara membuktikannya, di sini Z, dan di sini mengandung nilai Z, sehingga menghapuskan nilai Z di sini. Sedangkan di sini ada nilai Z kenapa dia dimasukkan? Karena proses berhenti di Q3. Diketahui di sini adalah finalnya Q3, sehingga berhenti di Q3. Sehingga kesimpulan dari langkah semua ini adalah tidak ada lagi transisi dari Q3 berhenti sampai di sini karena sudah mencapai stak terakhir di sini dan input selesai dibaca, maka string ACC diterima oleh PDA tersebut. Sekian, terima kasih. Melanjutkan contoh soal PDA. Di sini ada sebuah soal, diketahui Q atau himpunan state Q1 dan Q2, sigma atau input A dan B, stack A, B, dan Z, S sebagai state awal berada di Q1, F sebagai final state berada di Q2, dan Z merupakan top stack yang berada di Z yang memiliki fungsi transisi sebagai berikut. Dan soalnya, tentukan apakah string ABBA dapat diterima. Fungsi transisi ini diperoleh dari fungsi transisi state awal, input, top stack sama dengan posisi state setelah transisi, stack. Ya, di sini fungsi transisi diawali dengan Q1, input epsilon atau 0, lalu top stack sama dengan Q2 posisi state setelah transisi karena input 0, posisi state berada di Q2 dan Z sebagai stack. Dan dilanjutkan seterusnya. Lanjut, tentukan apakah string ABBA diterima. Yang pertama, top stack Z pada inputan epsilon. Lalu pada inputan A, fungsi transisi berubah menjadi A dan Z. Lalu pada inputan B, dan stacknya berubah menjadi A yang asalnya Z. Dan pada fungsi transisi di sini
hasilnya adalah epsilon. Jika epsilon, maka steknya dihapus dan berubah menjadi Z. Nah, pada inputan B, hasilnya menjadi BZ. Lalu pada inputan A, hasilnya adalah epsilon. Nah, kalau epsilon dihapuskan. Lalu pada epsilon, hasilnya adalah Z. String ABBA dapat diterima oleh PDA.